adik-adik, apa kabar? Pasti hari ini lebih baik ya dari yang kemarin-kemarin, karena Tuhan sangat mengasihi kita semua anak-anak Tuhan. Kasih Tuhan sangat tinggi, tak teratasi, dalam, tak terselami, dan lebar, tak terkelilingi. Itulah kasih Yesus kepada kita. Nah, kita nyanyikan yuk, kasih Yesus manis dan indah. Dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh manis indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh manis indah. Amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan terkelilingi, oh oh manis indah. Saja adik-adik, kasih Yesus sangat tinggi sekali, dalam sekali, lebar, tidak terukur. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh manis indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi, oh oh manis indah. Adik-adik, kita mau berdoa sebelum memulai sekolah minggu kita. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Hari ini kami kembali berkumpul, beribadah bersama teman-teman kami, walaupun masih secara online, tapi tak mengurangi semangat kami untuk sekolah minggu. Tuhan Yesus yang pimpin dari awal sampai selesai. Biar kami semua boleh mengikutinya dengan baik dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik, siapa sini yang pernah lihat pelangi? Wah, pelangi ada berapa warna? Sangat indah ya, menghiasi langit. Nah kalau malam hari, siapa yang pernah coba perhatiin? Banyak ya bintang yang kelap-kelip, wih cantik sekali kan. Terus siapa yang pernah pergi ke taman bunga? Banyak bunga-bunga, jenis bunga-bunga yang beraneka warna. Ya kan, bentuknya, wah indah-indah semua itu. Nah adik-adik tahu gak? Kasih Tuhan lebih indah loh dari pelangi, dari bunga, dari yang bintang-bintang kelap-kelip. Itu yang kita rasakan, bahwa kasih Tuhan itu lebih indah dari mereka semua. Ya. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Ayo katakan sekali lagi. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari
Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah. Kocak, indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah, kasih Yesus, indah indah oh indah. Katakan lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita kembali mau mengucap syukur dengan memberikan sesuatu yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kita kembalikan untuk Tuhan. Kita memberikan persembahan, kita nyanyikan lagu beri syukur, beri syukur. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberikan kami kesehatan yang baik. Sekarang kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini boleh berguna untuk sekolah minggu di tempat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur, 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 bersyukur. Susah apapun senang bersyukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, 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 bersyukur. Susah apapun senang bersyukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya aku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Ayo, mau pilih yang mana nih? Mau taat atau tidak taat? Mau diatur atau nggak diatur? Ayo, yang penting kita mau lihat wajah Tuhan tersenyum. Kita punya pilihan. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Wajah Tuhan tersenyum. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita tadi sudah menyanyikan lagu tentang betapa kasih Tuhan yang begitu besar untuk kita semua. Apa yang kita berikan akan kasih Tuhan itu? Kita belajar taat. Nah, sekarang kita mau taat dengarin firman Tuhan. Kita duduk yang manis. Kita dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, berjumpa lagi bersama Lause. Sudah siap semua mendengarkan firman Tuhan? Harus siap ya.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan kembali memberikan kami kesempatan yang indah sehingga kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar Tuhan boleh kami mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pimpin firman yang akan kami dengar. Amin. Aduh, aku lagi sakit. Ini semua pasti gara-gara aku makan ciki yang mamaku larang. Minggu lalu, mama pergi dari rumah. Mama bilang jangan makan ciki. Tapi karena aku lihat di rumah nggak ada orang, jadi aku makan cikinya. Benar saja, saat ini aku batuk-batuk. Rasanya nggak enak sekali, tenggorokanku sakit. Hari ini mau apa nggak ada lagi. Lagi ke gereja. Aku coba buka kulkas karena aku ingat ada es krim kesukaanku. Kalau makan sedikit, kayaknya nggak apa-apa ya. Makan nggak ya? Tapi enggak leh, aku ingat minggu lalu aku makan ciki terus tenggorokanku sakit. Kalau sekarang aku makan es krim lagi nanti tambah parah. Aku harus sabar. Mamaku bilang kalau aku udah sembuh, aku boleh makan es krimnya. Ya, aku harus sabar. Nanti kalau udah sembuh, pasti aku dikasih es krimnya. Nah, adik-adik, itu firman Tuhan minggu lalu ya. Kita 2 minggu lalu ada seorang anak yang dilarang sama mamanya untuk makan ciki. Tapi dia makan, akhirnya dia sakit, dia batuk-batuk. Nah, kali ini anak tersebut taat. Dia nurut sama mamanya untuk tidak makan es krim. Nanti kalau udah sembuh pasti dikasih sama orang tuanya. Gitu ya, orang tuanya ini sayang sama anaknya, makanya dia larang supaya anaknya nanti sembuh dulu, baru pasti dikasih. Firman Tuhan hari ini, kita mau belajar juga dari seorang laki-laki, seorang pria, gitu ya, seorang suami dari seorang istri, begitu ya. Dia seorang pria yang sangat taat sama Tuhan. Begini firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada laki-laki ini, dia disuruh untuk pergi, gitu ya. Bagaimana kalau kita disuruh pergi meninggalkan keluarga kita, meninggalkan saudara-saudara kita? Apakah kita nurut? Atau kayaknya nggak mungkin deh, aku udah enak di sini. Apalagi aku harus meninggalkan keluargaku, kayaknya nggak mungkin deh. Tapi pria ini, laki-laki ini nurut sama firman Tuhan. Dia pergi meninggalkan keluarganya, dia pergi meninggalkan rumah bapaknya. Kemana? Nggak tahu. Tuhan bilang pergi ke negeri yang nanti akan kutunjukkan kepadamu. Kata akan kan berarti belum tahu ya, akan berarti kan nanti. Begitu. Pria ini nurut sama firman Tuhan dan Tuhan bilang Tuhan akan membuat bapak ini menjadi kalau dia nurut gitu ya, dia akan menjadi bangsa yang besar. Tuhan akan memberkati dan membuat namanya masyhur dan menjadi berkat untuk semua orang. Nama pria ini siapa? Ada yang tahu? Ya, betul. Nama pria ini adalah Abram. Abram nurut perintah Tuhan, dia pergi dari negerinya, membawa istrinya, lalu dia membawa Lot, anak saudaranya, dia membawa harta bendanya, dan beberapa orang yang dia dapat di Haran. Lalu berangkatlah Abram meninggalkan negerinya ke tempat yang dia sendiri nggak tahu. Tuhan cuma suruh pergi, begitu ya. Abram jalan terus
terus jauh meninggalkan negerinya sampai ke suatu tempat yang bernama Sikem di More gitu ya. Dulunya orang-orang Kanaan tinggal di negeri tersebut. Lalu Tuhan menampakkan diri. Tuhan menampakkan diri dan bilang, negeri ini nanti akan kuberikan kepada keturunan Abram. Gitu. Lalu Abram mendirikan mezbah. Ya, itu Abram mendirikan mezbah untuk Tuhan. Lalu nggak lama karena Tuhan tetap menyuruhnya pergi, tempatnya bukan di situ, dia pergi terus berjalan bersama-sama orang yang dia bawa. Sampailah dia ke sebuah pegunungan di timur Betel. Lalu Abram mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan. Itu ya. Terus Abram masih nurut sama Tuhan, dia terus berangkat makin jauh meninggalkan negerinya. Dan sampailah dia di suatu tempat yang bernama Negeb. Begitu ya, dia sampailah di tanah Negeb. Nah itulah bukti ketaatan Abram yang taat kepada Tuhan. Gitu ya. Sebagai bukti bahwa Abram ini mengasihi Allah. Dengan Abram mengasihi Allah, makanya dia taat sama Tuhan gitu ya. Kita ingat bahwasanya kasih Allah yang paling besar adalah apa adik-adik? Memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua. Oleh sebab itu, kalau kita kembali mengasihi Tuhan, buktinya apa? Dengan kita taat sama Tuhan. Karena taat adalah menjadi bukti nyata kita mengasihi Allah. Gitu ya. Abram mempercayakan masa depannya yang tidak ia ketahui serta apa yang akan terjadi di depan. Gitu ya. Dia mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Karena Abram yakin bahwasanya kasih Allah adalah yang terbesar, kebaikan dan kesetiaannya nyata bagi hidup Abram dan bagi hidup kita semua. Demikian firman Tuhan hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah Tuhan kami boleh belajar dari Abram, bahwa kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Sebagai bukti kami mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap puji dan syukur. Amin. Sampai jumpa. Nah, sekarang Bapak mau coba tes kalian soal pelajaran yang kemarin ya. Tapi kalian nggak boleh buka buku catatan kalian, oke? Nah, kalian jangan takut, karena ini hanya tes ya. Baik, Pak. Siapakah nama Presiden Indonesia yang pertama? Maaf, Pak. Saya lupa, saya hanya ingat huruf depannya S. Soekarno, Pak. Oke, nggak apa-apa. Lauren, bagus, kamu masih mengingatnya. Walau sedikit. Jawaban saya benar kan, Pak? Iya benar, tapi tadi Bapak lihat kamu sedikit buka-buka buku. Itu ya. Iya, Pak. Saya nggak ingat sama sekali. Jadi saya coba cari jawabannya. Nah, anak-anak sebenarnya seperti apa yang disampaikan Bapak di awal tadi ya, bahwa ini cuma tes, jadi kalian jangan takut. Dengan Bapak yang bisa kalian lihat aja, kalian tidak taat, apalagi dengan Tuhan, ya kan? Tapi Bapak berterima kasih kepada Lauren karena sudah mencoba untuk tetap taat meskipun terlihat bingung dan takut tadinya ya. Tapi keputusan untuk tetap taat agar tidak membuka buku catatan itu sudah tepat. Nah, kita tetap terus belajar untuk taat ya. Seperti perintah-perintah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita juga harus taat. Baik dari orang tua, guru di sekolah, atau bahkan dengan perintah Tuhan. Baik, Pak. Baik, Pak. Maaf ya, Pak. Hari ini saya sudah tidak taat. Tidak apa-apa Sarah, karena
Bapak mengasihi kamu, Bapak nggak marah kok. Kita akan terus belajar ya untuk tetap taat dan saling mengasihi. Siap Pak, terima kasih. Shalom adik-adik, hari ini kita mau buat kreativitas lagi. Kira-kira bahan dan alat apa yang harus kita siapkan ya? Nah, pertama-tama kita ambil dulu paket kreativitas tanggal 6 Februari. Lalu kita siapkan gunting, lem, krayon, dan pensil warna. Setelah itu, langkah pertama kita mau mewarnai dulu nih polanya, gambar orangnya dan juga pemandangannya ya. Kita warnai dulu, boleh pakai krayon atau pensil warna. Setelah itu hasilnya akan seperti ini adik-adik. Lalu kita gunting dulu sesuai polanya, sesuai garis polanya. Begitupun dengan bagian yang atas. Kalau sudah akan seperti ini ya. Lalu kita akan lipat jadi dua bagian sama rata. Kita akan gunting bagian pola yang ada garis titik-titiknya. Nah, nanti akan seperti ini adik-adik ya. Lalu selanjutnya kita ambil pola yang satu lagi dan stick es krim. Kita beri lem di bagian belakang, lalu kita tempelkan ke ujung stick es krimnya ya. Ini adik-adik, lalu kita ambil tas yang satunya lagi. Kita masukkan ke dalam pola yang sudah kita gunting. Nah adik-adik, dari kreativitas ini kita belajar untuk Tuhan itu mengasihi kita dalam segala hal. Sebagai ucapan syukur dan bukti kasih kita kepada Tuhan, kita seharusnya harus selalu taat kepada Tuhan, sama seperti Abram. Adik-adik jangan lupa juga ya, adik-adik coba bikin kreativitas ini di rumah dan kirimkan ke kelasnya masing-masing. Kita jumpa lagi di kreativitas selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akhiri ibadah kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala penyertaan Tuhan, sehingga saat ini kami boleh dapat mengikuti sekolah minggu dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, jangan lupa kumpulkan aktivitasnya, kerjakan art kalian, dan jangan lupa ya, ikutin video call dari lose-lose kalian. Bye, Tuhan Yesus berkati. Yang mana yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat melihat wajah Tuhan